Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Bertemu kembali dengan saya Bu Murni. Untuk pada pagi hari ini di mata kuliah keperawatan anak kita akan belajar mengenai anak berkebutuhan khusus. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas mengenai sindrom Down. Isi pembelajaran kita pada pagi hari ini meliputi definisi dari sindrom Down, kemudian klasifikasi, etiologi, dan juga faktor risiko dari sindrom Down, lalu kelainan kromosom dan juga gen pada sindrom Down, kemudian bagaimana screening dan diagnosis pada anak dengan sindrom Down, lalu masalah kesehatan apa saja yang terjadi pada anak dengan sindrom Down, lalu pertumbuhan dan perkembangan pada anak sindrom Down dan juga intervensi tumbuh kembang untuk anak dengan sindrom Down. Kita coba kenali dulu apa yang dimaksud dengan sindrom Down ya. Jadi di sindrom Down ini merupakan salah satu kelainan genetik yang sering terjadi dan juga paling mudah diidentifikasi karena dia memiliki ciri khas yang spesifik ya. Jadi bisa dilihat secara langsung ciri khasnya. Kelainan genetik yang terjadi pada sindrom Down ini merupakan kelainan genetik trisomi, yaitu adanya tambahan kromosom, khususnya di kromosom ke-21. Sehingga, sindrom Down seringkali disebut dengan trisomi 21. Oke ya, ini sindrom Down itu kurang lebih insidensinya adalah 1:800 kelahiran. Jadi kemungkinan besar hanya ada satu kejadian di setiap 800 kejadian kelahiran. Nah, karena adanya kromosom ekstra, yaitu tadi ya, kelebihan kromosom pada kromosom ke-21 akan menyebabkan jumlah protein tertentu berlebihan ya. Sehingga dampaknya adalah akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan normal yang terganggu. Nah, hal ini tentunya karena pertumbuhannya terganggu, maka kemungkinan besar juga akan menyebabkan terjadinya perubahan pada perkembangan otaknya. Akibatnya akan menyebabkan berbagai keterlambatan. Di antaranya adalah keterlambatan fisik, kemudian ketidakmampuan anak belajar, bisa terjadi penyakit jantung atau gangguan jantung, bahkan bisa beresiko mengalami kanker darah atau leukemia. Nah, ini yang tadi disebutkan, ini kromosom ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, di sini adalah terjadi kelebihan kromosom, di mana kromosom yang lain berpasangan semua ya, jumlahnya 22 berpasangan, hanya di kromosom ke-21 yang dia jumlahnya berlebih. Makanya tadi disebut sebagai trisomi 21. Baik, kita coba mengenal klasifikasi dari sindrom Down. Nah, dilihat dari struktur dan juga jumlah kromosom, maka sindrom Down dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah trisomi klasik atau trisomi 21 klasik, kemudian translokasi Robertsonian atau kita sebut juga dengan sindrom Down familial, kemudian ada sindrom Down mosaik. Untuk trisomi 21 klasik ini paling besar persentasenya, yaitu sekitar 94% dari semua penderita sindrom Down. Nah, sesuai dengan namanya, ini terjadi tambahan kromosom di kromosom ke-21. Kemudian jenis sindrom Down yang kedua yaitu sindrom Down familial atau terjadi karena adanya translokasi Robertsonian, di mana translokasi Robertsonian ini adalah keadaan terjadinya tambahan kromosom 21 yang melepaskan diri pada saat pembelahan sel, dan kromosom yang melepaskan diri tadi akan menempel di kromosom yang lain, maka disebut sebagai translokasi ya. Nah, penempelan kromosom 21 ini terutama dapat menempel di kromosom ke-13, kromosom ke-14, dan juga kromosom ke-15 serta kromosom ke-22. Nah, kejadian sindrom Down familial ini kurang lebih 3-4% kasus pada penderita sindrom Down, dan
dapat diturunkan. Makanya disebut sebagai sindrom Down familial. Oke. Nah, untuk sindrom Down mosaik itu yang paling jarang terjadi. Nah, di mana hanya terdapat beberapa sel saja yang memiliki kelebihan kromosom 21. Nah, bayi dengan kondisi sindrom Down ini akan memiliki gambaran klinis dan masalah kesehatan yang lebih ringan dibandingkan dua jenis sindrom Down sebelumnya ya. Nah, ini persentase kejadiannya kurang lebih 2 hingga 4% dari penderita sindrom Down. Ini gambar translokasi, tadi kan trisominya di 21 ya. Karena adanya translokasi dari trisomi ke 21 ini, maka akan dapat memicu timbulnya sindrom Down. Dimana ini nempelnya di sini nih ya, di kromosom ke-14. Penyebab dari sindrom Down ini masih idiopatik, artinya penyebab pastinya sampai saat ini belum diketahui. Namun ada beberapa dugaan yang diidentifikasi dapat menyebabkan sindrom Down. Yang pertama adalah adanya kegagalan dalam proses pembelahan inti sel. Nah, ini dapat terjadi pada saat proses pembuahan ya. Kemudian perlu diperhatikan bahwasanya sindrom Down itu tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan ibu selama kehamilan. Jadi bukan karena misalnya ibu tidak pakai apa tuh ya, ibarat kata yang suka dipakai di ibu hamil itu bawang merah, bawang putih itu yang dipakein di peniti itu ya, bukan karena apa yang dilakukan ibu selama kehamilan, tapi memang lebih mengarah karena adanya kegagalan dalam pembelahan inti sel ya pada saat pembuahan. Nah, dugaan yang lainnya, kenapa bisa terjadi sindrom Down ya karena kelainan susunan kromosom yang ke-21 ya, dari 23 pasang kromosom yang ada pada manusia. Nah, normalnya manusia itu memiliki 23 pasang kromosom. Ya, sehingga jumlah totalnya adalah 46 karena dia berpasangan. Nah, pada kondisi sindrom Down, kromosom 21 ini jumlahnya melebihi yang lain, yaitu berjumlah 3 sehingga disebut dengan trisomi. Akhirnya pada kondisi sindrom Down itu dia memiliki 47 kromosom ya. Jadi kelebihan 1 kromosom. Nah, adanya kelebihan satu salinan kromosom ini dapat berupa kromosom bebas, yaitu tadi ya, trisomi 21 tadi. Atau mungkin bagian dari fusi translokasi Robertsonian ya, atau kromosom 21 dengan kromosom akrosentik lainnya. Jadi yang tadi ya, berpindahnya bagian kromosom 21 yang menempel bisa di kromosom ke-13, 14, 15, dan 22. Atau dapat berupa translokasi resiprokal, yaitu timbal balik dengan kromosom lain. Nah, ini dapat terjadi karena adanya proses non-disjunction, jadi adanya gangguan pada saat pembelahan sel, sehingga menyebabkan terjadinya aneuploidi atau adanya perubahan jumlah kromosom. Nah, penyebab lain dari sindrom Down diantaranya adalah karena adanya anafase lag. Nah, apakah anafase lag itu? Yaitu kegagalan dari kromosom atau kromatid untuk bergabung ke salah satu nukleus anak yang terbentuk pada saat pembelahan sel sebagai akibat dari terlambatnya perpindahan atau pergerakan selama fase ini ya, anafase. Nah, kromosom yang tidak masuk ke nukleus sel anak akan menghilang. Faktor risiko dari sindrom Down sendiri karena adanya tadi ya non-disjunction, jadi adanya gangguan pada saat pembelahan sel. Nah, ini non-disjunction yang terjadi pada Down syndrome itu dapat disebabkan karena beberapa hal. Pertama, bisa terjadi karena adanya infeksi virus, terutama di sini yang dicurigai adalah adanya virus
rubella. Nah, ini mengganggu proses tadi ya, yang pada saat proses pembelahan sel. Kemudian diduga lagi adalah karena adanya proses radiasi, di mana ini dugaannya adalah ibu mengalami radiasi di area perutnya sebelum terjadinya proses konsepsi atau proses kehamilan. Nah, faktor risiko yang lain yang dapat menyebabkan non-disjunction adalah adanya penuaan sel telur, di mana penuaan sel telur ini sebagai imbas karena adanya peningkatan usia ibu. Jadi semakin semakin tua usia dari ibu pada saat hamil atau semakin tua usia seorang ibu atau perempuan itu akan mengakibatkan perubahan pada kualitas sel telurnya, ya. Makanya usia kehamilan yang normal atau usia kehamilan yang aman itu kan memang rentang usianya dibatasi ya. Nah, faktor risiko yang lain masih berkaitan dengan penuaan sel telur tadi, yaitu adalah usia ibu, di mana wanita dengan usia lebih dari 35 tahun ketika dia hamil akan berisiko melahirkan bayi Down syndrome. Ini kenapa? Karena adanya perubahan endokrin secara mendadak pada saat sebelum dan selama menopause. Nah, ini akhirnya akan berisiko mengalami peningkatan kejadian non-disjunction. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan ya bahwasanya sindrom Down itu merupakan salah satu kelainan genetik yang paling sering terjadi dan mudah diidentifikasi karena dia memiliki karakteristik tertentu. Nah, ada yang bilang dia Mongolian ya. Jadi wajahnya wajah Mongol karena mukanya bagaimanapun orang tuanya, bentuk karakter mukanya anak sindrom Down ini hampir sama semua. Oke, kita coba kenali karakteristiknya. Yang pertama adalah adanya bentuk kepala yang relatif lebih kecil dibandingkan orang normal atau dia mengalami mikrosefali dengan area datar di bagian tengkuknya. Kemudian ubun-ubunnya berukuran lebih besar dan dia menutupnya jauh lebih lambat. Nah, rata-rata ubun besar ini kan menutup maksimal 18 bulan ya. Jadi pada anak Down syndrome bisa jadi dia rata-rata nutupnya malah justru di usia 2 tahun. Kemudian bentuk matanya sipit dengan sudut bagian tengahnya membentuk lipatan atau kita sebutnya epicanthal folds. Nah, inilah yang disebut Mongolism. Sehingga menyebabkan muka antara anak yang satu dengan anak yang lain itu sangat mirip. Lalu bentuk mulutnya kecil, lidahnya besar atau makroglossia sehingga seringkali anak dengan Down syndrome ini ciri fisiknya adalah lidahnya terjulur keluar ya, kayak seperti tampak menonjol keluar. Kemudian saluran telinganya bisa lebih kecil sehingga mudah sekali buntu ya dan dapat menyebabkan gangguan pendengaran apabila tidak dilakukan terapi. Lalu ciri fisik yang lain adalah adanya garis telapak tangan yang melintang atau horizontal ya. Atau kita sebutnya simian kreasi. Karakteristik yang lain adalah adanya hipotonus atau penurunan tonus otot. Kemudian adanya jembatan hidung yang datar atau depressed nasal bridge. Kemudian cuping hidung dan jalan nafas lebih kecil sehingga anak sindrom Down mudah mengalami hidung yang buntu. Kemudian tubuhnya pendek. Kebanyakan anak dengan sindrom Down tidak mencapai tinggi dewasa rata-rata, lalu dagunya kecil atau kita sebut dengan mikrognasia, gigi-giginya kecil atau kita sebut mikrodonsia, dan biasanya giginya ini muncul lebih lambat dalam urutan yang tidak seperti anak pada umumnya. Nah, kemudian ciri khas di mata adanya spot putih di iris atau kita sebutnya Brassfield spot. Nah, ini dari segi gambar ya. Nah, ini yang disebut dengan Mongolian face karena memang ciri khasnya mukanya anaknya hampir sama ya. Nah, ini yang tadi disebut telapak tangannya telapak tangan ada hanya satu garis melintang saja atau horizontal. Kemudian kadang kakinya punya ciri khas dia ya agak melebar antara jempol dengan jari yang kedua. Oke.
Kelainan kromosom yang terjadi pada anak sindrom Down ya, kita kenal dulu ya. Apakah itu kromosom, apa itu gen ya. Jadi kromosom itu merupakan struktur yang bentuknya seperti benang. Nah, ini terdiri dari DNA dan juga protein. Kemudian yang disebut dengan gen adalah unit informasi yang dikodekan di dalam DNA. Tadi sudah kita singgung bahwasanya sel manusia normal itu akan memiliki 23 pasang kromosom atau sejumlah 46 kromosom. Nah, 23 pasang ini terdiri dari 22 pasang sama antara pria dan wanita, dan kromosom ke-23 adalah kromosom kelamin yang kita sebut dengan kromosom X dan kromosom Y. Nah, pembelahan sel itu di manusia itu ada terjadi dua cara pembelahan sel. Yang pertama adalah mitosis. Ya, mitosis. Yang kedua adalah proses meiosis. Proses mitosis itu yang bagaimana? Di mana terjadi pembelahan sel biasa. Artinya satu sel membelah menjadi dua sel. Nah, ini biasanya akan memiliki jumlah dan tipe kromosom yang sama persis dengan kromosom sel induknya. Nah, bedanya dengan meiosis, kalau meiosis ini pembelahan selnya terjadi di ovarium dan testis, di mana satu sel membelah menjadi dua, dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Kalau tadi satu sel menjadi dua sel utuh ya, sama persis dengan kromosom induknya. Tapi untuk meiosis itu satu sel membelah menjadi dua, tapi jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom sel induk. Nah, karena adanya kesalahan dalam pembelahan sel ya, ini dapat terjadi ya. Jadi selama proses pembelahan sel itu kemungkinan bisa terjadi banyak kesalahan. Nah, misalnya pada meiosis bisa terjadi beberapa pasang kromosom membelah diri dan berpindah ke tempat yang berbeda. Nah, hal ini akan menyebabkan salah satu pasang sel kadang-kadang tidak membelah dan seluruhnya mungkin pergi ke satu lokasi. Dalam sel-sel yang dihasilkan, maka seseorang akan memiliki 24 kromosom dan mungkin yang lain hanya akan memiliki 22 kromosom. Inilah yang disebut dengan non-disjunction. Nah, ini bisa terjadi pada proses meiosis 1 atau mungkin meiosis 2 dan sering terjadi pada proses meiosis 1. Apabila sel sperma dan juga sel telur dengan jumlah kromosom yang abnormal tadi menyatu dengan pasangan yang normal, maka sel telur yang dibuai bisa jadi akan memiliki kromosom yang abnormal juga. Baik, kita kenali dulu aneuploidi atau kelainan jumlah kromosom. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah trisomi, di mana kelainan jumlah kromosomnya dia memiliki jumlah kromosom lebih dari 2 buah kromosom. Nah, kelainan jumlah kromosom paling sering akibat non-disjunction ya, kelainan ini, yaitu kromosom berpasangan dengan benar tapi gagal memisah saat proses meiosis. Contohnya trisomi 21 atau sindrom Patau, trisomi 13, maaf. Trisomi 13 atau sindrom Patau, trisomi 18 atau kita sebut dengan sindrom Edward, dan trisomi 21 yang sedang kita bahas kali ini yaitu sindrom Down. Kemudian aneuploidi yang kedua adalah monosomi, di mana kalau bedanya dengan trisomi tadi dia ketambahan satu kromosom. Nah, untuk monosomi justru kebalikannya, dia kehilangan satu kromosom. Nah, monosomi ini hampir selalu menyebabkan kematian, kecuali monosomi X ya, atau kita sebut dengan Turner syndrome. Nah, di Turner syndrome ini terjadi pada wanita, dan dia hanya memiliki satu kromosom seks. Ya, kan harusnya XX, tapi dia hanya memiliki satu kromosom seks saja. Nah, prevalensinya kurang lebih 1:2500 kelahiran hidup. Kemudian aneuploidi yang ketiga adalah poliploidi. Nah, poliploidi ini merupakan tambahan kromosom yang merupakan penyebab sekitar 20% kejadian abortus dini. Nah, biasanya jarang dijumpai pada kehamilan tahap lanjut. Triploidi ini kelainan yang tersering juga ya. Triploidi itu merupakan kelainan yang tersering dari poliploidi. Oke, kemudian kelainan jumlah kromosom yang keempat adalah kromosom seks tambahan.
wanita dengan 47, berarti ini kan ketambahan satu kromosom ya. 47 XXX berarti dia ada tambahan satu pasang kromosom di kromosom seksnya. Maka disebut dengan kelainannya adalah kromosom seks tambahan. Atau pria dengan 47 XXY atau kita sebutnya dengan sindrom Klinefelter cenderung memiliki tubuh yang tinggi tapi tidak ada pertumbuhan seks sekunder. Nah, biasanya rata-rata IQ-nya lebih rendah daripada orang normal. Nah, pria dengan 47 XYY atau kita sebut dengan sindrom Jacob ini terjadi pada lebih 1/1000 kelahiran hidup. Untuk kelainan struktur kromosom kita kenali dulu ya, ada 3 proses yaitu delesi, translokasi, atau inversi. Nah, delesi ini adalah menghilangnya satu bagian kromosom yang disebabkan karena adanya kesalahan crossing over selama proses meiosis. Jadi pada saat pembelahan sel, dia mengalami gangguan sehingga ada kehilangan suatu bagian dari kromosom. Nah, biasanya ini dapat disebabkan karena adanya penyakit genetik yang serius. Kemudian yang kedua karena adanya proses translokasi, yaitu keadaan di mana terjadi perpindahan materi kromosom yang satu dengan yang lainnya. Kemudian proses inversi. Proses inversi ini terjadi apabila ada dua pemutusan di kromosom yang sama dan materi genetik yang terletak di antara titik-titik pemutusan tersebut juga mengalami inversi atau pembalikan sebelum pemutusan diperbaiki. Kemudian kelainan yang lain adalah isokromosom. Isokromosom ini merupakan suatu keadaan di mana salah satu lengan dari kromosom mengalami delesi atau hilang ya. Kemudian diganti oleh duplikasi dari lengan yang lainnya. Sehingga lengan panjang dan lengan pendek tampak sama atau tampak identik. Kemudian insersi adalah suatu keadaan yang terjadi karena segmen dari salah satu kromosom masuk ke kromosom yang lain, ya. Yang terakhir adalah duplikasi. Duplikasi kan seperti namanya ya, berarti ada salinan. Dua salinan salah satu dari segmen kromosom pada kromosom yang pada sindrom, kita kenali sindrom Down satu persatu ya. Tadi ada 3 jenis sindrom Down. Yang pertama adalah Down syndrome trisomi 21 klasik. Sindrom Down ini merupakan sindrom Down yang persentase kejadiannya paling banyak ya, kurang lebih 90 hingga 95 kasus. Nah, ini karena adanya trisomi 21. Oke, biasa penyebabnya ini adalah karena adanya abnormalitas pada sel telur, kurang lebih sekitar 90% ya. Yang menyebabkan trisomi 21 itu karena adanya sel telur yang abnormal. Nah, penyebab kesalahan non-disjunction pada kondisi trisomi 21 klasik ini tidak diketahui secara pasti, tapi memiliki kaitan dengan usia ibu. Ini gambaran pada proses meiosis. Gambar pertama atau A ini adalah dia proses meiosis yang normal. Pada gambar B, nah ini ya proses meiosis normalnya ya. Gabung ini, gabung jadi satu, ini gabung jadi sini. Nah, pada proses yang B ini terjadi kesalahan pada proses meiosis 1. Oke, kita coba lihat ya, harusnya ini kan prosesnya membelahnya begini. Ya, harusnya proses membelahnya seperti ini ya, ini membelah ke sini, ini membelah ke sini. Namun pada kondisi ini dia pembelahannya salah ya. Kemudian ini membelah lagi sehingga dia akan jumlahnya bertambah. Yang C ini kesalahannya pada saat fase meiosis 2. Di meiosis 1 dia aman ya, masih benar, sama seperti kondisi normal. Namun di meiosis 2 yang harusnya dia posisinya tidak begini, dia berubah nih. Pembelahannya salah ya, posisinya salah. Sehingga dia mengakibatkan sama ya, jumlah kromosomnya juga bertambah. Sindrom Down yang kedua adalah sindrom Down translokasi. Nah, ini terjadi karena adanya translokasi Robertsonian. Terjadi kurang lebih 3-4% kasus pasien dengan sindrom Down. Nah, dalam kasus sindrom Down translokasi ini
Dua pembelahan terjadi di kromosom yang terpisah. Nah, biasanya terjadi pada kromosom ke-14 dan kromosom ke-21. Adanya penataan ulang materi genetik menyebabkan kromosom 14 digantikan kromosom 21 yang tambahan. Translokasi yang dihasilkan dari trisomi 21 dapat diwariskan. Nah, ini makanya tadi disebutnya sindrom Down translokasi. Ini adalah sindrom Down familial. Sehingga pada saat kita menemukan kasus yang demikian, maka kita penting untuk mengecek kromosom orang tuanya. Ya, dalam hal ini untuk melihat apakah anaknya menjadi karier atau tidak, atau pembawa kelainan kromosom juga atau tidak. Jenis sindrom Down yang ketiga adalah mosaik, di mana ini merupakan kasus yang persentasenya paling kecil. Ya. Dalam kasus ini, orang-orang akan memiliki campuran garis sel. Beberapa di antaranya mungkin jumlah kromosomnya normal, namun di kondisi yang lain mungkin memiliki trisomi 21. Ini memiliki dua jalur keturunan sel yang berkontribusi pada jaringan dan organ pada individu dengan adanya mosaikisme, yaitu satu dengan jumlah kromosom normal, di mana satu yang lainnya terjadi tambahan pada kromosom ke-21. Gen yang mungkin terlibat dalam terjadinya Down syndrome ini ada lumayan banyak ya. Ada superoxide dismutase atau SOD1. Ketika terjadi ekspresi berlebih pada gen ini akan menyebabkan penuaan dini dan menurunnya fungsi imunitas. Kemudian COL6A1 ini ketika terjadi ekspresi yang berlebih dapat menyebabkan gangguan jantung. ETS2, ekspresi yang berlebih pada gen ini akan menyebabkan abnormalitas pada tulang. Kemudian CAF1A, ya. Kemudian ada sistation beta sintase, akan menyebabkan gangguan metabolisme dan perbaikan DEA. Kemudian ada DYRK, dapat menyebabkan retardasi mental apabila jumlahnya berlebihan atau ekspresinya berlebihan. CRYA1 akan menyebabkan katarak apabila ekspresinya berlebihan. GART akan menyebabkan gangguan sintesis dan juga perbaikan DNA. IFNAR ini yang akan mengekspresikan interferon, sehingga ketika terjadi ekspresi yang berlebihan akan mengganggu sistem kekebalan tubuh dan juga sistem. Untuk proses screening Down syndrome, kita khususnya lakukan pada ibu yang memiliki kehamilan resiko tinggi, yaitu ibu yang hamil dengan usia di atas 35 tahun. Nah, biasanya untuk proses diagnosis ini kita bisa lakukan dua cara. Kita lakukan diagnosis secara prenatal atau sebelum lahir, bisa juga kita lakukan diagnosa postnatal atau setelah lahir. Proses diagnosis sebelum lahir atau prenatal kita sering temukan pada ibu dengan usia ibu hamil dengan usia lebih dari sama dengan 30 tahun. Nah, apabila wanita hamil usianya di atas 35 tahun, kita dapat lakukan proses amniosentesis. Nah, di proses amniosentesis ini dapat dideteksi trisomi 21 pada sekitar 30% kehamilan. Atau kita juga bisa lakukan diagnosis prenatalnya dengan mengkaji riwayat kehamilan sebelumnya. Apakah di riwayat kehamilan sebelumnya juga bermasalah karena adanya abnormalitas kromosom. Nah, untuk diagnosa postnatal, kita bisa tegakkan dengan melihat karakteristik atau gambaran fisik dari si anak ya. Nah, ini lebih pasti lagi kalau kita lakukan pemeriksaan kariotip genetik. Beberapa masalah kesehatan ya, karena tadi kondisi adanya ekspresi berlebih pada beberapa gen, itu akhirnya menyebabkan beberapa permasalahan yang terjadi pada anak dengan sindrom Down. Mohon maaf ya. Yang pertama adalah adanya masalah jantung dan juga pembuluh darah atau kardiovaskuler. Nah, yang sering terjadi di gangguan jantung ini adalah terjadinya kelainan jantung bawaan, di mana ditemukan pada sekitar 40-60% bayi Down syndrome. Nah, jenis kelainannya adanya defek kanal atrioventricular komplit sekitar 60% kejadian, ventricle septum defect sekitar 32% kejadian,
Tetralogy of Fallot yaitu 6% kejadian, defect septum atrium secundum 1%, dan isolated mitral cleft. Nah, ini ada 1% kejadian. Nah, biasanya anak yang mengalami Down syndrome dengan usia di bawah 3 tahun itu resiko kelainan jantungnya jauh lebih besar dan biasanya kondisi kelainan jantungnya lebih banyak ya. Jadi mungkin jenis gangguan jantungnya lebih banyak dibandingkan anak yang usianya lebih tua. Yang kedua adalah masalah endokrin atau hormonal di mana terjadi hipotiroid ya. Nah, ini sering dijumpai pada anak dengan sindrom Down sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan ya kan. Hipotiroid adalah salah satu hormon yang menghasilkan somatotropin hormon ya, di mana itu sangat-sangat bermanfaat untuk pertumbuhan. Nah, kenapa bisa terjadi hipotiroid? Ini terjadi karena adanya hambatan pematangan jalur hipotalamus pituitari tiroid. Selain gangguan tiroid, bisa juga terjadi gangguan gonad. Nah, gangguan gonad ini berarti hubungannya nanti dengan hormon seks ya. Jadi di situ dia akan mengalami kelainan perkembangan seksual dan juga terjadi keterlambatan pubertas, baik di jenis kelamin laki-laki maupun di jenis kelamin. Masalah yang ketiga adalah kelainan darah atau hematologi dan juga onkologi. Nah, pada pasien dengan Down syndrome itu memiliki risiko 10 hingga 20 kali lipat mengalami kanker darah. Bisa juga terjadi polisitemia, tapi ini sering sekali ditemuinya pada kondisi neonatus. Kemudian juga berisiko terjadinya retinoblastoma atau kanker pada retina, limfoma, dan juga tumor pada testis. Untuk masalah saluran cerna, anak Down syndrome bisa mengalami beberapa gangguan saluran cerna, misalnya muntah, diare, konstipasi, nyeri perut, ketidaknyamanan, yang mungkin dapat hilang dengan intervensi yang minimal atau bahkan kadang-kadang tanpa adanya terapi. Selain gejala tadi, bisa juga terjadi gangguan pada struktur dan fungsi saluran cerna, yaitu terjadinya penyempitan saluran cerna dan juga gangguan pembentukan sebagian saluran cerna. Sehingga ini dapat menyebabkan sumbatan usus. Nah, contohnya adalah hisprum, stenosis duodenum, dan juga anus imperforata, atau kita sebut juga dengan atresia anim. Masalah infeksi dan gangguan imunitas yang terjadi pada anak Down syndrome. Biasanya anak Down syndrome ini lebih mudah terkena infeksi. Nah, biasanya kelainan sistem imun ini dikaitkan dengan adanya proses metabolik atau kekurangan nutrisi sehingga dia menjadi predisposisi terjadinya infeksi. Selain itu, kelainan struktur anatomi, misalnya terjadinya saluran telinga yang sempit dan juga regurgitasi makanan dari perut ke mulut, ini juga meningkatkan risiko terjadinya ISPA. Masalah neurologi yang muncul pada anak Down syndrome itu adalah risiko tinggi mengalami Alzheimer. Nah, ini pada saat dewasa ya maksudnya. Bisa juga terjadi kejang akibat adanya abnormalitas perkembangan otak. Selain itu juga kejang dapat terjadi karena adanya defek jantung, infeksi, ataupun gangguan neurotransmitter. Masalah neurologi yang lain yang bisa terjadi pada anak Down syndrome adalah terjadinya autistik. Masalah kesehatan berikutnya adalah gangguan pada THT-nya, telinga, hidung, dan tenggorokan. Biasanya anak Down syndrome seringkali mengalami gangguan pendengaran, baik sensori neural ataupun konduktif. Nah, obstruksi saluran nafas bisa juga terjadi. Nah, ini menjadi masalah yang berat pada anak dan pada anak Down syndrome yang lebih dewasa. Bisa juga sering terjadi sinusitis dengan sekret hidung yang purulen atau kental. Gangguan penglihatan yang sering terjadi pada anak Down syndrome adalah adanya lipatan mata di epicanthus atau tadi yang disebut dengan epicanthal fold. Kemudian adanya bintik putih atau Brassfield spots. Kelainan lainnya bisa terjadi strabismus, nystagmus, kelainan refraksi, dan juga katarak kongenital. Nah, ini yang tadi disebut dengan Brassfield spot ya. Lihat ya, ada pitik-pitik putih di lensanya. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada anak Down syndrome? Anak Down syndrome bisa menunjukkan pertumbuhan yang tertinggal ya, mulai dari kehidupan prenatalnya.
Nah, anak-anak Down syndrome juga dapat mengalami kelainan jantung bawaan dengan derajat yang sedang hingga berat, sehingga ini juga akan berdampak ke pertumbuhannya. Tinggi badannya lebih pendek 2 cm pada anak laki-laki dan 1,5 cm pada anak perempuan. Pada anak Down syndrome juga terjadi pertumbuhan yang lambat dan kekurangan hormon seks atau hormon gonad. Selain itu juga terjadi perawakan yang lebih pendek. Nah, untuk mengidentifikasi pertumbuhan pada anak Down syndrome harus menggunakan kurva khusus, yaitu kurva pertumbuhan untuk anak Down syndrome. Untuk perkembangan pada anak Down syndrome berbeda dengan anak yang sehat. Nah, ini bisa terjadi karena ekspresi yang berlebihan pada kromosom sehingga menyebabkan adanya penurunan jumlah saraf sistem saraf pusat. Selain itu juga dapat menyebabkan keterlambatan mielinisasi, adanya gangguan pengaturan siklus sel dan menyebabkan produksi protein yang berlebihan serta terjadi neurotransmisi yang tidak normal. Oleh karenanya dapat menyebabkan adanya gangguan komunikasi, konsentrasi, ingatannya juga kurang lebih terganggu, mengalami keterbatasan kemampuan dalam melaksanakan tugas, gangguan dalam perkembangan motorik dan juga kontrol tubuh. Kita cek dulu untuk perkembangan kognitif ya. Pada anak Down syndrome seringkali mengalami disabilitas intelektual. Nah, di mana biasanya tingkat keparahan dari disabilitas intelektual ini bervariasi. Ada yang rentang IQ-nya di rentang 30 hingga 70, ada yang mungkin di bawah itu ya. Rata-ratanya IQ-nya 50. Beberapa anak dengan Down syndrome akan mengalami retardasi mental yang sangat berat. Nah, mayoritas anak Down syndrome ini mengalami retardasi mental derajat sedang, yaitu IQ-nya berada di rentang 35-50. Untuk yang retardasi berat, IQ-nya 20 hingga 35. Tapi mayoritas mengalami retardasi mental yang ringan dengan IQ 50 hingga 70. Makanya tadi disebut rata-ratanya 50 ya. Perkembangan bahasa pada anak Down syndrome ini biasanya lebih lambat dibandingkan anak normal yang lain. Anak Down syndrome akan mengalami kesulitan berbicara secara spontan karena perbedaan anatomi dan mungkin ketulian yang disebabkan karena adanya otitis media. Selain itu juga mengalami keterlambatan bahasa yang berkaitan dengan keterlambatan kognitif. Perkembangan bahasa pada anak sindrom Down ini terdiri atas 2 periode. Yang pertama, periode sensori motor dengan usia mental 0-2. Nah, di sini perkembangan sensori motorisnya sering kali mendekati normal. Tapi di tahun-tahun pertama ya, kemudian mulai terhambat di tahun kedua dan makin terhambat di tahun berikutnya. Untuk periode yang kedua adalah periode preoperasional dengan usia mental 2 hingga 7 tahun. Menunjukkan bahwa bahasa ekspresif lebih lemah dibandingkan bahasa reseptif sejak anak berusia 24 bulan. Nah, keterampilan komunikasi umumnya menurun seiring dengan kemampuan untuk hidup sehari-hari dan juga bersosialisasi. Perkembangan motorik pada anak Down syndrome, nah biasanya polanya sama dengan anak yang normal, namun milestone-nya atau tonggak pencapaiannya dia jauh lebih lambat. Ya, polanya sama tapi pencapaiannya yang lebih lambat. Ini karena adanya faktor kognitif yang terganggu, hipotonus, kekuatan ototnya berkurang, sendi dan ligamennya melonggar ya. Dan juga susunan tangannya jauh lebih kecil, pendek dan tebal sehingga dia akan mengganggu pergerakannya ya. Nah, anak dengan Down syndrome ini mengalami kesulitan dalam memproses informasi yang diterima oleh saraf sehingga kemampuan koordinasinya juga tentunya akan mengalami keterlambatan. Untuk perkembangan sensorisnya, bayi dengan Down syndrome ini memiliki keterlambatan proses sensoris. Nah, perkembangan sensoris ini menggabungkan seluruh indera. Jadi tidak hanya penglihatan dan pendengaran saja, tapi taktil juga diperlukan untuk pergerakan. Nah, apabila tidak ada, contohnya nih ya, apabila tidak ada sensoris di tangan, maka koordinasi motorik halusnya pun tentunya akan terganggu, sehingga ini juga akan memicu terjadinya keterlambatan perkembangan kognitif. Perkembangan sosial pada anak Down syndrome, nah biasanya anak Down syndrome ini punya sahabat yang baik juga. Nah, ini termasuk juga mungkin anak-anak normal pun bisa menjadi sahabatnya.
Nah, perkembangan sosialnya pada anak Down syndrome itu biasanya tetap baik. Mereka dapat beradaptasi dengan baik. Mungkin hanya beberapa anak Down syndrome saja yang mengalami kecemasan ya. Nah, untuk intervensi yang bisa kita lakukan pada anak Down syndrome itu bisa berupa intervensi motorik, interactive focus stimulation, literasi dini, terapi oral motor, intervensi sensoris, pijat bayi, terapi sensoris integral, dan juga terapi okupasi. Kita akan lihat satu-satu ya. Intervensi motorik dengan neurodevelopmental treatment atau NDT dan juga developmental skill. Tapi untuk NDT ini dia biasanya terapi yang diberikan untuk anak cerebral palsy dan juga pasien dewasa dengan stroke. Caranya dengan mengasuh anak untuk menghambat tonus yang abnormal dan juga memfasilitasi reaksi otomatis seperti writing dan juga keseimbangan untuk mencapai pola gerak yang normal. Nah, terapi motorik yang berikutnya adalah developmental skill. Nah, ini fokusnya pada pembelajaran bertahap ya, pada tahapan perkembangan motorik yang normal. Ini lebih efektif dari hasil penelitian. Interactive focus stimulation ini tujuannya untuk melatih pengasuh mengenali dan merespon komunikasi dan sosialisasi nonverbal pada anak untuk mendorong penggunaan komunikasi konvensional. Mohon maaf, ini verbal ya maksudnya, bukan verbal. Nah, ini diberikan berbasis individual, di mana klinisi atau petugas kesehatan akan bekerja sama dengan orang tua untuk menentukan target kira-kira mau sejauh mana pencapaian yang harus dicapai oleh anak. Nah, nanti orang tua akan dilatih melalui diskusi, bermain peran, dan juga memberikan umpan balik via video rekam. Program literasi ya bisa dilakukan dengan cara mengenalkan berbagai macam cara membaca dan menulis ya. Nah, di sini seharusnya anak Down syndrome ini dapat diajar untuk membaca dan menulis. Nanti di proses literasinya akan menggabungkan kemampuan kognitif dan bahasa. Nah, dengan cara melatih keterampilan berbasis bahasanya, yaitu dengan membaca dan menulis. Dengan diberikan instruksi yang jelas dan sistematis, anak Down syndrome ini dapat mengembangkan keterampilan literasi dini, termasuk misalnya pengetahuan nama dan bunyi huruf, membaca kata yang sering digunakan dengan menggunakan kata sederhana, mengidentifikasi huruf awal dan bunyi akhir kata, atau menggabungkan bunyi untuk membentuk kata. Terapi oral motor ini untuk mengurangi disfungsi oral ya. Biasanya terapi oral motor itu bisa berupa orofacial terapi, body terapi, dan juga stimulating palate terapi. Orofacial terapi dan body terapi ini berupa latihan sentuhan, kemudian tekanan elongasi dan juga vibrasi untuk memperbaiki postur mulut dan badannya. Tujuannya untuk memundurkan lidah. Kalau ini untuk yang regulasi oral facial ya. Untuk memundurkan lidah ke arah dorsal-kranial, dikomunikasikan dengan latihan otot dan stimulasi bibir yang tidak aktif. Pemasangan plat palatal ini berfungsi untuk melatih motorik di area mulut dan memperbaiki artikulasi. Ini gambarnya ya. Ini contoh anak yang tanpa dipasangi plat stimulasi. Jadi lidahnya ekstrusi keluar ya. Kalau yang mohon maaf, untuk gambar yang sebelah satunya, dia anak yang sama, tapi dia sudah terpasang plat sehingga memang lidahnya bisa tertahan di dalam. Ini gambar skematiknya ya. Ini dipasang plat sehingga dia kondisinya lidahnya tidak mengalami protusi. Intervensi sensoris merupakan pendekatan yang dilakukan untuk masalah perilaku. Nah, ini intervensinya berbasis taktil, proprioseptif, dan juga vestibular. Stimulasi taktil itu berupa sentuhan terhadap objek dan lingkungan yang berbeda-beda. Nanti bisa diajarkan dengan memberikan sensasi sentuhan yang berbeda pada dingin, hangat, nyeri, halus, kasar, dan lain sebagainya. Stimulasi proprioseptif merupakan sensasi ketika otot dan persendian diaktifasi oleh gerakan dan kontraksi otot. Stimulasi vestibular ini ketika individu bergerak dalam kecepatan dan arah tertentu. Nah, ini berhubungan dengan keseimbangan tubuh ya. Pijat bayi, nah ini juga salah satu alternatif terapi atau intervensi yang kita bisa berikan.
karena akan memberikan efek yang positif nih pada perkembangan bayi Down syndrome. Terapi pijat bayi ini dapat mempercepat maturasi fungsi visual yang memiliki peran penting untuk perkembangan kompetensi kognitif dan juga kompetensi sosialnya. Pijat bayi ini akan mengatur dan memfasilitasi kedekatan ibu dan bayi, sehingga ibu dan bayi akan memiliki hubungan yang baik melalui skin-to-skin kontak, stimulasi kinestetik, dan juga komunikasi ibu dan bayi secara non-verbal dengan cara memandang, melihat, meraba, ya, bentuk komunikasi non-verbal untuk meningkatkan hubungan yang baik antara ibu dan bayi. Terapi sensoris integrasi merupakan proses neurologis mengatur sensasi tubuh dari lingkungan dan menggerakkan tubuh secara efektif di tengah lingkungan. Nah, di sini melibatkan korteks ya, korteks otak. Jadi sensoris integrasi ini terjadi di korteks otak, membutuhkan keseimbangan sistem saraf sentral dan perifer. Misalnya sistem neurologis eksitatori dan inhibitori. Terapi ini banyak digunakan pada anak dengan terapi okupasi merupakan terapi yang diberikan melatih kemandirian. Nah, di sini sangat membantu anak dalam mengembangkan kekuatan dan koordinasi otot. Ya. Biasanya dia aktivitasnya untuk memperbaiki kemampuan individu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Bisa berupa aspek motorik, perseptual, kognitif, psikologi, sosial, simbolis, dan kultural. Oke, itu beberapa intervensi yang kita bisa berikan pada anak-anak Down syndrome. Harapannya dapat memperbaiki masalah pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak Down syndrome. Jadi silahkan untuk materi Down syndrome ini bisa kita baca di NIA, bukunya Irwanto Wicaksono dan kawan-kawan. Kemudian bisa juga Anda baca di bukunya Suci Ningsih yang berjudul Tumbuh Kembang. Baik, itu saja untuk penjelasan tentang sindrom Down. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.